أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. Zikri apa zikrul ini? Zikrullah ya? Sama aja artinya Bu. Kalau di zikri boleh, Oke. zikri. Orang ahli zikir nih. Coba Pertanyaan berikutnya sesuai dengan pembelajaran Bapak tadi, wudhu dan rukunnya, Pak ya? Rukun dan sunnah wudu, ya. Rukun dan sunnah wudhu dengan saya salah. Saya kira wudhu dan rukunnya, rukun dan sunnah wudhu Iya. Ya, jadi Bapak bagaimana Bapak mengembangkan perangkat pembelajaran dalam memotivasi siswa supaya siswa mau memperagakan wudhu yang benar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله
واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا وأقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Satu ayat lagi, Pak. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. صدق الله العظيم. Ya, alhamdulillah ya ngajinya Pak Zikrul bagus ya. Sadaqallahul azim. Ya, Pak Zikrullah pernah jadi juara atau dalam qarinya? Belum pernah, Bu. Belum pernah. Nah, sebab kedengarannya ngajinya bagus nggak ya? Ya, Saya jadi memang lebih menguasai murattal ya. Dulu pernah ngaji belajar tentang tilawah itu di kelas 2. Kemudian meninggal gurunya, terus mungkin karena bakat hari itu belum tersalurkan ya. rasanya Ya, karena belum ada niat hati gitu. Tapi mungkin kalau ada dukungan dari keluarga pas masa kecil tuh insya Allah ya. Teruskan ya. Ya baik Pak. Jadi memang kalau yang namanya menuntut ilmu itu dari sisi pandangan Islam tidak ada batas usia itu ya. Ya, tidak ada batas usia. Tapi dari sisi kenegaraan itu ada batas usianya. Nah, jadi kalau melihat tentulah ilmu itu dari ayunan sampai liang lahat boleh. Kalau sekarang mau belajar ngaji lebih mudah lagi sekarang, banyak video-video yang ditampilkan untuk belajar lagu atau irama itu ada. Cuman kita enggak ini lagi sebab sudah usianya sudah senja ya atau belum begitu ya. Ya, baik Pak. Ngajinya sudah bagus ya, walaupun dalam bentuk murattal itu boleh, karena yang penting bagi kita mengetahui tentang hukum-hukum bacaan ya, termasuk makharijul huruf dan lain sebagainya, itu sudah bagus ya. Jadi ini karena yang pertama sebagaimana sudah kita ketahui, untuk membaguskan bacaan Al-Quran haruslah adanya tajwid. Ya, baik Pak. Tajwid itu yang Bapak pahami bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ilmu tajwid itu suatu ilmu yang memang tidak ada di zaman Rasul, tapi seingat saya dikembangkan di awal abad 200-an ya oleh Abu Musa Al-Khuzaim kalau nggak salah saya. Jadi sebagai ilmu atau kaidah tata cara membaca Al-Quran yang lengkap dengan apakah itu berbentuk mat, kemudian sifatul huruf, kemudian hal-hal lain yang memang sifatnya berhubungan dengan ayat-ayat Al-Quran. Sementara di masa Nabi itu
Kalau tajwid itu ya termasuk mungkin ini kalau bahasa kasarnya ilmu yang bid'ah nih, nggak ada zaman Rasul. Cuman karena memang tuntutan Islam fardhu ain seperti yang disampaikan oleh Pak Sohadi, Pak Sabdi di awal pertemuan kita ini, ya harus kita pelajari. Nah, zaman Rasul baca Al-Quran memang ya paling titik aja, nggak ada harokat sukun, kasrah, fathah, dhammah, itu nggak ada. Jadi dikembangkanlah oleh para Allahu yarham Abu Musa Al-Huzain itu di abad 300-an ya, abad ke-300. Itulah dikembangkan ilmu tajwid, seni atau kaidah membaca atau tata cara membaca membenarkan bacaan Al-Quran, yang sampai hari ini ilmu itu terus berkembang sedemikian rupa, dan hari ini sampai ke semua hati manusia atau benak manusia. Demikian. Ya, baik. Memang kita sudah mengetahui bahwasanya Al-Quran sudah duluan ada, tapi ilmunya itu, disiplin ilmu itu memang muncul kemudian, tidak bersamaan dengan turunnya Al-Quran. Ya, jadi demikian. Kita kalau kita katakan tajwid, apa namanya tadi, tajwid itu bid'ah, ini pun saya belum bisa mengiyakan. Belum bisa mengiyakan. Sebab ya nggak apa-apa, ini kita sering apa namanya men-share ya. Jadi belum bisa saya mengiyakan itu bid'ah, karena yang namanya bid'ah adalah sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Justru pada masa itu ketika sahabat bertanya ke Rasulullah, ini nggak ingat lagi, saya ingat hadis nggak ingat lagi, cuman sepenggal ayat yang teringat. Rasulullah menjawab, faqra'u ma tayassara min. Ya, ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kita membaca ini ayat, atau ayat apa saja yang harus dibaca di dalam salat? Kemudian beliau menjawab, faqra'u ma tayassara minha atau min. Ya, jadi itu. Maka bacalah bagaimana yang mudah bagimu. Ya, jadi demikian. Kemudian sahabat memahami bagaimana mudah membaca Al-Quran, berarti harus ada panjang pendeknya. Ini memang ada pada manusia itu, Allah berikan selain ilmu laduni, ada ilham atau taklim. Ya, ini mereka memperoleh sendiri tanpa harus belajar. Ya, karena ilmu itu didapat ada melalui pembelajaran, yaitu mengajar atau belajar, ada berdasarkan pengalaman ilmu yang kita dapati. Ya, misalnya kita nyetir, ini kadang kalau enggak ikut apa namanya ini kepada ya, les dan lain sebagainya, mungkin bisa juga untuk nyetir apakah mobil dan lain sebagainya, itu berdasarkan pengalaman, itu bisa didapat. Ya, jadi ada ilmu laduni atau ada ilham dan taklim yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang sudah dipilih oleh Allah karena berdasarkan kepada ketakwaannya. Sehingga muncullah ilmu tajwid. Ya, jadi tajwid itu juga tadi mungkin sudah saya jelaskan. Apa itu tajwid? Sahabat bertanya lagi, kemudian bacalah bagaimana yang mudah bagimu. Oleh karena itu Ali bin Abi Thalib menjelaskan tajwid itu adalah membaguskan bacaan, karena ada ayat dalam Al-Quran, kalau tidak salah di surah Al-Muzammil itu ayat 4, firman Allah Subhanahu wa taala itu ya. Ya, bisa disebutkan? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Warattilul Qur'ana tartila. Ya, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Ya, kemudian Ali bin Abi Thalib menjelaskan lagi, tartil yang dimaksud adalah adanya tajwid. Tajwid itu adalah tepat bagaimana yang dibaca, makhrajul hurufnya, panjang pendeknya, termasuk matnya di situ. Ya, jadi sebenarnya Rasulullah juga pernah bersabda, yaitu hiasilah Al-Quran itu seindah suaramu. Kan ada juga hadis Rasulullah ya, zayyinul Qur'ana bi aswatikum, kata Rasulullah, hiasilah Al-Quran itu seindah suaramu. Ya, jadi kembali ke permasalahan tadi, bahwasanya memang ilmu itu tidak lahir bersamaan turunnya wahyu, akan tetapi disiplin ilmu itu muncul kemudian.
Ya, jadi oleh para ulama atau para sahabat masa dahulu. Ya, jadi ini seperti kita juga di sini pertamanya yang ada pada kita adalah kalau mau nelpon kita pergi ke wartel kan ini ya. Ya, untuk menelpon sekarang sudah masing-masing sudah ada di tangan. Ya, jadi komunikasi ini lancar dalam hitungan bukan per menit, per detik. Sudah seperti ini. Itu memudahkan. Itulah ada kelebihan-kelebihan yang diberikan sehingga mereka tahu. Kalau bahasa kerennya orang bijak mengatakan tuh mungkin pada seorang itu ada feelingnya, ya begitu ya. Ya baik Pak. Tadi Bapak Zikrullah membaca pada ayat berikutnya. Ini yang Bapak baca tadi ayat di surah Al-Maidah. Al-Maidah ya, ayat 6 ya. Iya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah ya. Iya. Ya, apakah pembelajarannya berkaitan dengan salat nantinya ya? Ya, jadi wudu. Salah wudu ya benar. Kunu qawamina. Nah, di situ ada hukum bacaan apa? Kunu qawamina. Di ayat terakhir ya. Ya. Kunu ya. Ya. Di ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kunu man asli, numan asli, qawamina man asli juga. Mina. Kunu. Ya. Ya, baik. Kemudian ini dalam hukum-hukum bacaan Al-Qur'an, walaupun bukan ayat yang Bapak baca tadi, ada di ayat yang lain yang namanya imalah, yaitu memiringkan bacaannya. Ya, misalnya kita membaca itu hukum apa ya, ini sudah saya jawab ya. Mana contoh ayatnya? Saya tanya ayat saja. Sebenarnya di surat Hud ayat 41. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-qabu bismillahi majriha wa mursaha. Ya, jadi itu sudah tahu Bapak ya, kenapa dibaca majriha. Sebenarnya yang tertulis di situ adalah majraha. Nah, itu adalah imalah ya. Iya. Ya, imalah artinya memiringkan bacaan antara bunyi A dengan I menjadi E. Ya, jadi ini ya itu diimalahkan. Nah, itu imalah itu bisa pada ulama-ulama ahli qiraat ya. Ya, kalau kita belum tahu i'rabnya belum bisa, sebab ayat Al-Qur'an ini apabila salah barisnya ini berpengaruh. Konon lagi salah huruf yang kita ucapkan itu sangat lebih fatal ya pengertiannya. Misalnya kita mengucapkan qul huwallahu ahad. Kita yang sebenarnya qul kan katakanlah, tapi kadang ada kita dengar qul ya qul huwallahu ahad. Memang benar kedengarannya, maksudnya itu bagus kedengarannya qul huwallahu ahad itu sering ya pada tadi mungkinnya. Tapi sebenarnya kadang kalau melihat kepada hukum tajwid di situ itu kurang atau tidak benar ketika kita mengucapkan qul huwallahu ahad dengan huruf kaf, karena yang tertulis adalah huruf qaf ya. Jadi qaf dan kaf memang hampir sama, berbeda dalam pengucapannya ya. Ketika mungkin sekilas terdengar hampir sama bunyinya, cuman qaf kaf ya, jadi ini itu ada beda. Jadi ya coba Bapak sebutkan satu contoh ayat yang berkaitan dengan idgham mutamatsilain. Idgham mutamatsilain ya. Idgham ada idgham mimi kan? Iya. Ada idgham mutamatsilain. Ya, orang tua dulu mengatakan mutamatsilain. Seperti kesamaan huruf bertemu dengan huruf lam dengan huruf lam. Aqlal laka atau aqlal laka. Kemudian waqad da bertemu dengan da lagi, waqad dakhalu. Kemudian apa lagi? Iz zahaba. Za kemudian sukun kemudian bertemu dengan za, iz zahaba. Demikian Bu. Iya, dappo ifatunya. Jadi huruf yang sama ya.
Ya, baik Bapak sudah mengerti. Jadi kita padai untuk sesi diskusi bacaan Al-Quran. Kemudian kita lanjutkan dengan Mengajar ya Bu. mengajar ya. Ya sudah. Ya, kita lanjutkan dengan mengajar. Silakan Bapak untuk mengajar. Bapak mohon maaf, jangan terlalu lama, tetapi yang penting ada pendahuluan, ada izin mengajar, ada penutup sang pengajar ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, anak-anak? Kabar baik, Pak. Sehat? Baik. Sehat. Sehat. Semangat ya? Semangat. Iya, walaupun kondisi kita masih di zaman pandemi ini ya, tapi tetap jaga kesehatan, menggunakan masker, kemudian jaga jarak, dan rajin-rajinlah mencuci tangan. Sebelumnya, coba diatur posisi tempat duduk kalian semua, arahkan laptop atau Android kamu itu menghadap ke Bapak, jadi Bapak biar bisa melihat kamu dengan jelas. Sebelum kita mulai pelajaran, saya minta sama Ananda Nur Sapitri nak untuk memimpin doa sebelum kita belajar. Silakan, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Iya, terima kasih Nur Sapitri telah memimpin doa. Apa guna kita berdoa? Doa itu sebentuk menggabung apapun permohonan kita kepada Allah. Supaya apa kita berdoa? Supaya apa yang kita pelajari hari ini hendaknya diberkahi dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan hanya kegiatan ini, doa ini sebelum belajarnya saja, tapi setiap diawali semua kegiatan, termasuk masuk ke dalam kamar mandi, masuk toilet juga diawali dengan doa. Karena Islam lebih mudah, ketika mengawali dengan doa, insya Allah akan berpahala walaupun sedang buang air besar. Kemudian saya meminta pada Ananda Sridarini untuk memimpin lagu nasional atau lagu-lagu daerah. Dianggap selesai ya. Terima kasih. Ini lagu ini memang gunanya apa? Untuk menanamkan rasa nasionalisme, mengingat bangsa kita itu pernah dijajah oleh bangsa apa? Ada yang tahu? Ya, bagus, Jepang ya. Kemudian bahasa Belanda lagi dan Portugis. Inilah rasa cinta tanah air kita itu kita buktikan di setiap mulai pembelajaran dengan menyanyikan lagu-lagu nasional yang untuk mengenang jasa para arwah pahlawan. Baik anak-anakku semuanya, barangkali kamu tadi malam juga sudah belajar tentang materi yang sudah pernah kita ajarkan, pernah Bapak ajarkan minggu kemarin ya. Ada yang tahu, ada yang masih ingat? Sabdi, ada yang masih ingat nak? Acara berwudu. Ya, bagus ya. Tetap semangat. Berarti Ananda Jamaliah masih ingat ya, ada belajar tadi malam ya tentang wudu, tentang pengertian. Inilah saya hubungkan, Bapak hubungkan antara materinya kemarin tuh dengan materinya hari ini. Hari ini kita insya Allah akan masuk materi tentang wudu ya, wudu. Rukun dan sunnahnya wudu, kemudian prakteknya. Ada 3 yang kita bahas hari ini. Sebelum kita masuk ke materi, barangkali ada yang bisa memberi definisi pengertian tentang wudu. Ada kira-kira di antara Ananda ini semua, baik Sabdi, iya, bagus, iya, itulah yang mau Bapak. Ketika ada pertanyaan, kemudian kamu jawab dengan tegas ya, sesuai dengan materi yang sudah diajarkan, itu sebagai pertanda bahwasanya ilmu itu sudah kamu serapi, kamu terapkan dalam kehidupannya. Hari ini, baiklah, Bapak akan menampilkan beberapa slide PowerPoint tentang materi wudu, yaitu tentang rukun wudu.
Sebelum Bapak tampilkan, siapa yang bisa memberikan pengertian tentang rukun wudu? Ya, Pak. Satu orang. Rukun wudhu itu ada 6 perkara, Pak. Iya, bagus Sabdi, bagus. Mungkin yang lain bisa menambahkan ya, karena Sabdi tadi hanya menjawab pembagian rukun wudu, tapi definisinya belum. Mungkin yang lain bisa ya. Iya, bagus. Jamalia sudah menjawabnya definisi wudu. Definisi wudu itu coba diperhatikan semuanya ke slide PowerPoint-nya yang Bapak tayangkan, adalah sesuatu yang dikerjakan dapat pahala, diberikan pahala oleh Allah ketika ditinggalkan tidak berdosa, rukun. Jadi rukun inilah yang ada hubungannya dengan surah Al-Quran. Itu di buku ada yang ingat surah apa? Al-Maidah Al-Maidah ayat? ayat 6. Iya, luar biasa ini. Ini luar biasa karena ingat dia ayatnya yang berhubungan dengan rukun wudu. Sama dengan jawaban Sabdi, rukun wudu itu memang ada 6. Ada 6 itu diingat, ada 6. Yang pertama, coba diperhatikan slide-nya ya. Iya, kemudian yang kedua masuk muka, yang ketiga sampai yang terakhir itu apa tadi? Yang terakhir ada yang tahu rukun wudunya? Tertib. Tertib. Apa arti tertib? Tertib itu berurutan. Berurutan. Iya, berurutan. Tidak boleh dilangkahin ataupun ditukar. Ini kita mau basuh kaki dulu, nggak boleh. Oh, ini kita mau basuh tangan dulu, nggak boleh. Tetap harus berurutan. Itulah maknanya tertib. Jadi tidak boleh ditinggalkan dalam rukun-rukunnya. Kemudian langsung saja nih ke sunnah. Sunnah banyak, lebih daripada 6 sunnah. Sapitri, apa arti sunnah? Kalau dilakukan mendapat pahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa, Pak. Iya, bagus. Sapitri tahu arti sunnah itu dari kamu ngaji di rumah, kamu baca buku, atau memang tebak-tebak aja ini? Waktu ngaji, Pak, di balai Iya, pengajian. bagus. Inilah yang kita harapkan. Jadi ilmu itu tidak kita dapatnya di sekolah saja, juga dari rumah ataupun di tempat kamu mengaji gitu kan. Inilah sunnah. Ini sekarang kita lihat di slide berikutnya tentang sunnah wudu. Jadi sunnah wudu itu seperti yang disampaikan oleh Ananda kita tadi, kawan kita tadi, Nur Sapitri, sesuatu hal yang dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Apa kira-kira saya minta satu orang aja untuk menyebutkan 2 sunnah wudu. Sebelum Bapak tayangkan slide-nya, ada yang masih ingat? Barangkali kalau di tempat pengajian disampaikan, insya Allah ingat. Sabdi atau bisa dibantu dengan apa? Membaca bismillah. Iya, membaca basmalah atau bismillah. Bagus. Berkumur-kumur, Pak. Ya, bismillah. Bukan berarti nggak kita baca bismillah itu nggak apa-apa dengan wudu, itu sunnah. Artinya menambah pahala kita. Satu orang lagi sunnah yang bisa kamu sampaikan anak-anakku semuanya. Berkumur-kumur, Bapak. Iya, kumur-kumur. Tapi ada berkumur-kumur dilarang. Kapan? Ayo. Puasa, Pak. Iya, bagus. Itu cuma puasa. Puasa tidak boleh berkumur-kumur sembarangan ya. Jangan memanfaatkan kesempatan. Apalagi di siang hari salat duhur dengan salat asar. Tidak boleh, itu hati-hati. Apalagi apa istilahnya? Istilah bahasa Arabnya masukkan itu, masih ingat apa? Insyikok. Iya, istinsyak ya, hampir mendekati. Bagus tuh, jawabannya udah mengarah ke sana. Tapi nanti insya Allah pelan-pelan kita luruskan jawabannya. Istinsyak ya, masukkan dari ke hidung, kemudian mengeluarkan lagi istinsyak itu. Itu hati-hati juga. Walaupun itu perkara sunnah, kita mau dapat pahala, tapi jangan dilakukan di dalam bulan Ramadan. Di siang hari, malam boleh silakan gitu. Kemudian langsung ke praktek wudu. Dari 2 materi ini yang sudah Bapak sampaikan, kira-kira ada nggak yang materi-materi yang sulit untuk dipahami? Kira-kira baik yang laki atau yang perempuan, mana tahu ada yang sulit. Ada kira-kira? Paham ya? Jelas semuanya ya? Jelas, Pak. Ya, artinya apa? Ketika membedakan nanti rukun dengan sunnah itu, kamu tahu mana yang wajib, mana yang harus kamu utamakan, mana yang harus kamu kedepankan. Kemudian baru kita masuk ke slide wudu, praktek wudu. Coba posisi kameranya, saya mau lihat kamu tuh tegap duduknya,
melihat siapa yang bisa praktek wudhu dengan cara tidak menggunakan air, tapi setidaknya Bapak hanya bisa melihat peragaan kamu. Sabdi bisa? Silakan Sabdi, peragakan wudhu kamu itu baru kita sempurnakan dengan tayangan video berikutnya nanti. Silakan Sabdi, ini murid Klaten ini. Silakan. Ya, Pak. Iya, bagus Sabdi, bagus, mantap, luar biasa. Walaupun ketika kamu udah dibasuh telinga, macam apa ya? Apa namanya binatang terbang-terbang tuh? Capung ya? Capung lagi cebok itu Gini, biasa kan kalau kawan-kawan kamu itu saya sering perhatikan tempat wudhu tuh ketika sebelum pandemi ya. Gini-gini, padahal harus kita arahkan. Makanya inilah kekurangan kalau kita belajar Zoom ini, Bapak tidak bisa memperagakan dengan sempurna. Tapi saya coba nanti harus kamu buat video praktek wudhu, kemudian kirim ke WA Bapak. Kan kita udah buat grup gitu. Jadi pembelajaran ini insya Allah dari 3 materi ini kita harus menyimpulkan, harus tahu tujuannya. Apa tujuan kita berwudu? Apa tujuan kita belajar ini? Silakan Jamalia diam kali ini. Apa sakit gigi? Ya, atau sariawan? Saya meminta tujuan kita belajar tentang wudu. Ya, rupanya diam-diam menghanyutkan. Mantap jawabannya. Wa'man bawa atap. Mantap memang. Wa'man bawa duren, keren ya. Bagus ya. Bagus Jamalia di prakteknya tadi. Insya Allah nanti ke depan coba kita praktekkan dengan baik, dengan bagus sebelum kita masuk materi berikut di minggu yang akan datang, yaitu tentang mandi daripada hadas besar. Jadi sebagai kesimpulan hari ini tentang materi yang sudah Bapak sajikan, baik itu apa tadi yang pertama Sabdi? Ya, Lupa. rukun. Rukun. Kemudian apa tadi yang kedua Nur Sapitri? Sunnah ya. Pak. Apalagi yang ketiga dari ini, yang 3 tadi praktik wudhu. Jadi 3 ini harus kamu kuasai hari ini. Insya Allah nanti di pertemuan berikutnya akan kita bahas tentang materi hadas ya, mandi daripada hadas besar atau mandi janabah atau mandi wajib. Jadi saya hari ini tidak memberikan soal seperti yang kemarin di materi pertama Google Form di WA masing-masing atau di WA group. Saya hanya minta kamu nanti buat video praktik wudhu. Apakah orang tua kamu yang merekam atau abang kamu atau memang nggak ada orang tua dibantu sama nenek. Nenek kenapa nggak bisa? Bisa neneknya sekarang. Siapa bilang nggak bisa nenek? Bisa. Rekam videonya, kirim ke WA masing-masing. Dibuat nama di bawah. Atau diedit nama di bawah itu. Jadi Bapak bisa menilainya, praktek wudhunya. Jadi jangan sampai nanti dengan gara-gara pandemi ini menghalangi pembelajaran kita di masa pandemi ini. Demikian ya yang bisa saya sampaikan. Insya Allah tetap semangat anak-anakku semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walaupun di masa pandemi ini tetap jaga kesehatan, jaga jarak, cuci tangan, kemudian pakai masker di kerumunan. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, baik. Buti saya duluan nanya ya. Ya boleh, silakan. Mohon maaf ini karena ada kegiatan sebentar di luar. Nanti bisa saya tutup ya. Pak Zikri apa Zikrul ini? Zikrullah ya. Sama aja artinya Bu, kalau di zikri boleh. Oke. Orang ahli zikir nih. Coba Bapak jelaskan bentuk inovasi yang sudah pernah Bapak lakukan selama Bapak mengajar. Udah berapa lama nih Bapak mengajar? Saya TMT pertama Bu di Aceh Tamiang ya, 2006. Tahun 2006 bakti saya sampai 2014 akhir. 2015 5 Januari diangkat sebagai PDPK di Tamiang, pegawai daerah dalam perjanjian kerja. Jadi masih status kontrak atau honor. Insya Allah ada beberapa inovasi mungkin barangkali tidak tercantum dalam model-model yang dikembangkan oleh para ahli ya. Ada sih pertama pernah buat seperti model yang melempar saya lupa istilahnya, kertas itu
ketika dibacakan selawat, berhenti selawat, dia kertas pertanyaan itu akan berhenti di satu orang. Mungkin Ibu paham dengan pengerti atau definisinya ya. Apa snowing ball apa saya lupa tuh ya. Jadi itu salah satunya pernah saya terapkan di sekolah ya, termasuk sekolah yang agak terpencil di dalam. Jadi IT itu memang agak kurang. Saya buatlah dengan pembelajaran seperti itu dengan sepotong kertas, kemudian membuat pertanyaan. Begitu dilantunkan selawat sama-sama itu salatullah salamullah, artinya ketika berhenti tetap di akhir ya, jangan salah-salah juga, jangan nanti salat tuh berhenti, nggak boleh juga, harus hati-hati juga berhentinya itu, jangan sampai berubah makna selawat pada baginda ya. Nah di mana berhentinya si A, dia akan memberikan pertanyaan gitu, dan seterusnya. Bentuk inovasinya apa itu Pak? Permainan ya. Itu salah satu yang mungkin bisa saya gambarkan. Yang kedua, Bu, saya pernah di materi tentang sifat-sifat terpuji itu, saya buat video itu, saya buat pembelajarannya. Ada 4 sifat terpuji di materi kelas 4 SD tentang gemar membaca, rendah hati, jujur, dan hemat. Jadi kemudian dari butiran-butiran itu saya buat masing-masing sifat terpuji itu dengan sepotong kertas kecil-kecil. Kemudian saya tempelkan semua itu di seluruh penjuru sekolah. Ada yang di tempat parkir, kemudian di tempat duduk, kamar mandi, musala, kelas, kantor, bendera, pagar gitu. Semua di setiap pelosok. Jadi oleh saya arahkan ke anak itu, tolong kamu carikan sifat-sifat terpuji itu yang sesuai dengan yang sudah kita pelajari. Misalnya, kamu dapat uang rajin menabung, berarti masuk ke sifat hemat gitu. Kemudian terus tentang kamu sekolah gitu, bocor ban itu masuk mana, pantang menyerah gitu kan. Jadi ada beberapa sifat terpuji itu udah saya tempelkan, banyak itu. Jadi oleh anak-anak itu akan mencari sifat terpuji itu sesuai dengan yang saya arahkan. Berlarilah anak-anak itu di setiap penjuru sekolah itu, di halaman semua itu. Barangkali itu Bu yang kedua yang bisa saya sampaikan. Kemudian yang ketiga. Baik Pak, sudah cukup. Satu aja sebenarnya sudah cukup. Iya. Untuk inovasi. Selanjutnya coba Bapak membuat satu soal dalam bentuk hot dengan RTP yang sudah Bapak kumpulkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kebetulan saya mengambil LPP di kelas 4 tentang bersih itu sehat. Yang pertama pengertian, kemudian tentang wudhu ya. Wudhu itu, yang kedua itu ada indikatornya tentang rukun dan sunnah wudhu, kemudian prakteknya. Jadi saya ambil di perteaching kemarin bersama Bu Fitriawani tentang wudhu, rukun dan sunnah wudhu. Jadi ada di RPP itu saya terapkan, menurut saya ya Bu, menurut saya soal hot itu saya buat seperti ini. Ketika saya buat soal pernyataan, kemudian saya turunkan semua rukun wudhu, kemudian sunnah wudhu secara acak, kemudian di bawahnya itu saya tuliskan soalnya. Coba dari pernyataan di atas ada rukun dan sunnah wudhu ya. Rukun wudhu ditunjukkan pada nomor A, kemudian apakah 1, 3, 7, 5 gitu. Kemudian B ada urutan ketiga, 4, 3, 7, 8 gitu. Dan D dan seterusnya. Jadi anak tadi berpikir mencari jawaban dengan melihat percampuran ataupun urutan rukun dan sunnah wudhu yang sudah saya buat di pernyataan di atas gitu. Demikian Bu. Oke, baik Bapak, nanti pertanyaan selanjutnya dilanjutkan oleh Bukti. Bukti nanti diakhiri aja, kita ketemu lagi nanti jam 7:30 malam ya. Untuk 2 orang lagi 7:30 malam. Selanjutnya pertanyaan akan dilanjutkan oleh Bu Halimah. Saya izin duluan karena ada takziah. Terima kasih. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, baik Pak Zikrullah. Kemudian tadi tentang inovasi sudah Ibu Rahmi tanyakan dan berkaitan dengan pertanyaan HOTS juga sudah. Sekarang kita lanjutkan kepada yang pertanyaan berikutnya sesuai dengan pembelajaran Bapak tadi, wudhu dan rukunnya, Pak ya? Rukun dan sunnah wudhu, ya. Rukun dan sunnah wudhu dengan saya salah. Saya kira wudhu dan rukunnya, rukun dan sunnah wudhu Iya. Ya. Ya, jadi Bapak bagaimana Bapak mengembangkan perangkat pembelajaran dalam memotivasi siswa supaya siswa mau memperagakan wudhu yang benar. Artinya mau melakukan wudhu yang benar. Bismillahirrahmanirrahim. Mengembangkan bakat anak untuk memperagakan wudhu dengan benar ya. Awalnya memang saya siapkan video pembelajaran tentang wudhu yang memang sesuai dengan yang dianjurkan oleh Rasulullah. Kemudian dalam video itu juga tertera niat wudhu dan doa setelahnya. Oleh anak-anak memperhatikan dengan seksama, dengan teliti. Setiap anggota yang dibahas itu perhatikan betul-betul, jangan bersalahan, karena kalau salah di dasar udah pasti di SMA lebih parah lagi nanti. Jadi setelah mereka menyaksikan video, saya juga mengembangkan materi ini lewat Microsoft PowerPoint berdasarkan slide-slide yang ditayangkan di situ. Dan setelah anak-anak mengamati, saya menyuruh anak tadi ke depan kelas untuk memperagakan langsung sesuai dengan konsep video yang ditayangkan di layar monitor gitu. Dan anak lain memperhatikannya dan menegur. Saya hanya diam, saya berikan kesempatan buat si anak untuk menegur di mana anggota wudhu yang terlewatkan atau anggota wudhu yang tidak dibasuh dengan sempurna. Itu masih di kelas. Kemudian setelah ada beberapa orang sebagai sampel, kalau bisa dikondisikan waktu lebih mantap lagi langsung di lokasi lapangan. Kebetulan memang ada tempat berwudu yang bagus ya di sekolah kami. Langsung bawa ke kamar mandi, itu langsung saya peragakan satu-satu gitu. Jadi dengan berbarisan dengan macam orang ngantri minyak di SPBU, di pom bensin, saya panggil satu-satu, saya arahkan. Itu ada saya buat video di YouTube ya. Saya arahkan, saya panggil si pula di ini. Kira-kira menurut kamu di mana yang salah si Yakub ini? Oh di sini Pak, gini. Coba kamu Santi, terus Leni linaikan, coba tengok Santi di mana nggak sempurnanya. Oh dia bagus Pak gini. Bisa kan kamu praktekkan dengan sama dengan si Santi tadi? Cuman ada satu perbedaan yang perlu saya garis bawahi Bu dan teman-teman yang lain. Ada memang praktek wudhu itu mungkin kalau di buku kunci ibadah atau tuntunan salat lengkap itu ada yang langsung membasuh sebagian rambut ya, sebagian rambut itu 3 kali, kemudian telinganya itu 3 kali juga. Ada yang bersamaan itu saya tetap mengarahkan yang umum, takut nanti anak-anak jadi khilafiyah, jadi perbedaan, jadi bahan sebelah kanan dulu. Ya, artinya ketika dia basuh, mungkin lu bisa lihat gini, kemudian naikkan ke atas, baru langsung ke telinga. Jadi cukup sekali aja. Kemudian yang lebih saya tekankan lagi itu perbedaan membasuh, menyapu, mengusap. Itu kenapa harus menyapu, membasuh, mengusap? Kenapa nggak membasuh aja semua gitu? Itu hati-hati. Itu saya pancing anak-anak itu, Pak, ini kenapa harus menyapu? Ini kenapa dia harus mengusap? Mengusap sebagian rambut. Arti mengusap itu ketika kamu mengambil air, apakah dari keran atau dari gayung, itu tidak langsung air yang sudah kamu tampung tuh kamu taruh di sini. Itulah Rasulullah sangat bijaksana. Kalau seandainya begitu kita ambil air, misalnya di telinga, di sebagian rambut itu bukan mengusap Bu, tapi dia membasuh gitu kan. Pasti akan basah semua rambut-rambutnya, akan basah jubah-jubahnya, akan basah semua pakaian dia itu. Itulah bijaksana Rasulullah ketika ada pengertian wamsahu, mengusap sebagian rambut gitu. Artinya air yang sudah kita tuangkan di tangan itu tidak
meratakan ke telinga ke rambut tadi tanpa kita tumpahkan dulu. Nah, itu saya tekankan kali. Sementara di kaki ada membasuh, di tangan ada membasuh gitu. Itu hati-hati. Jadi walaupun konsepnya itu sama-sama mengambil air, coba kita perhatikan sama-sama. Ada menyapu, ada membasuh, ada mengusap gitu. Nah, itu perbedaan-perbedaan itu harus kita teliti betul-betul. Kenapa ini harus mengusap? Kenapa ini harus membasuh? Kenapa ini harus mengusap ya? Menyapu itu. Nah, itu barangkali Bu. Demikian. Ya, baik. Baik Pak, ini saya luruskan sedikit ataukah saya yang keliru Pak ya? Iya, silakan Bu. Jadi kalau mengartikan ayat itu tadi di ayat di surah Al-Maidah tadi, wamsahu biru'usikum, begitu ayatnya kan? Iya. Ya, jadi basuhlah kepalamu atau sapulah kepalamu. Tapi kalau Bapak mengartikan tadi wamsahu biru'usikum, basuhlah rambutmu. Kalau rambut itu bisa saja umpamanya kami yang wanita rambutnya panjang, kita tarik sebentar ya sedikit ujung rambutnya di sini kita basuhkan. Tapi letterlek ayatnya itu wamsahu biru'usikum, basuhlah kepalamu. Yang namanya kepala adalah tempat tumbuhnya rambut. Bisa di belakang terkena kulit kepala, bisa di depan, samping, kiri, kanan. Tapi bukan mengartikan wamsahu biru'usikum itu dengan basuhlah rambutmu. Jadi kalau rambutmu bisa saja anak-anak ambil air, disapu di atas rambut ya. Benar Bu, benar. Memang gini, saya salah menyebutkan itu. Seharusnya memang bukan rambut sih, sebagian kepala. Kalau nggak ada rambut. Misalnya kalau rambut seperti tadi orang botak nggak punya rambut. Yang wanita punya rambut panjang bisa tarik ujung rambutnya, nggak perlu buka mukena jilbab. Basuh sikit karena begitu Pak ya. Karena di ayat itu bukan rambut, sya'run, bukan sya'run. Sya'run kepala ya, wamsahu biru'usikum. Sebagian kepala, biru'usikum, wamsahu biru'usikum. Ya betul, bukan pengertian definisinya Arab tentang rambut. Ya benar Bu. Terima kasih. Ya baik, nggak apa-apa. Ya. Kemudian berikutnya, apakah Bapak menerapkan pembelajaran TPACK? Diulangi Bu. Bulan dah ngaji pula di Tamiyang nih. Apakah Bapak menerapkan pembelajaran TPACK pada peserta didik Bapak? TPACK teknologi pedagogik konten knowledge ya, yang menghubungkan materi dengan teknologi ya, apakah ICT atau proyektor atau layar monitor. Tapi saya kembangkan tuh Ibu, insya Allah saya kembangkan, kecuali yang memang bisa dikembangkan tentang TPACK itu tanpa menggunakan ICT itu seperti fermentasi tempe, fermentasi ragi dan segala macam tuh bisa saja dikaitkan dengan itu ya Bu ya. Iya. Demikian Bu. Ya, alhamdulillah ya. Baik, mungkin kita pasti kita cukupkan sampai di sini, sudah mau jam 6. Jadi demikianlah untuk sore ini. Sudah tampil satu orang dan insya Allah kita akan lanjutkan ba'da maghrib nantinya di jam 7.30 ya, standby insya Allah. Ya, terima kasih kepada semuanya dan mohon maaf dari saya mungkin ada kekurangannya atau apa ya seperti tadi, kalau memang saya yang salah atau keliru ya. Baik. Ya, saya minta maaf ya. Udah betul Ibu, udah. Saya betul, ya? sebut rambut tadi, nggak sebut kepala. Jadi kita luruskan ya, nggak masalah ya. Ya. Jadi demikianlah untuk ujian kita hari ini. Mohon maaf lebih dan kurang. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tolong Pak ya, saya belum ambil. Ya, sudah.